Shalom warga kerajaan, di masa-masa seperti ini, keintiman dan takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mampu melewati badai. Mari bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan kejar kebenaran firman-Nya melalui program Christ of Victory 20 Minute Daily Devotion and Worship Session. Lewat program ini kami percaya iman Anda akan terbangun dan Anda akan menerima damai sejahtera dan anugerah-Nya yang tak terbatas ruang dan waktu. Warga kerajaan, selamat menikmati sukacita yang luar biasa dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya.
Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, 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 menyembah-Mu. Dengan keyakinanku, Yesus, kuyakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuyakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Shalom warga kerajaan, sungguh sebuah sukacita apabila hari ini saya bisa ada bersama-sama dengan setiap kita. Mari saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kitab Yakobus ini dimulai dengan sebuah nasihat yang sangat penting, sangat bagus sekali. Yaitu apa? Bagaimana kita harus memandang sebuah pencobaan yang sedang kita hadapi. Kalau kita melihat kata aslinya dari kata pencobaan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, itu memakai kata peirasmos. Peirasmos, itu artinya apa? Penganiayaan atau kesulitan yang datang dari dunia atau dari iblis. Jadi pencobaan yang dikatakan di dalam kitab Yakobus itu termasuk berbicara tentang kesulitan dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Hari-hari ini kita sudah menghadapi itu, bukan? Kesulitan demi kesulitan gara-gara COVID-19. Tapi saya mau berkata, enggak ada yang salah dengan yang namanya pencobaan. Enggak ada yang salah dengan yang namanya kesulitan. Karena yang paling penting bukan karena apa kesulitan itu datang. Atau model kesulitannya seperti apa, itu enggak penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu melewati
semua kesulitan dengan nilai-nilai kebenaran firman, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang paling penting. Amin. Saya mau berkata firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan juga tidak mungkin salah. Karena itu ayo lihat kembali apa yang Alkitab tulis. Lihat kembali apa yang Alkitab ajarkan. Itulah yang kita ikutin. Yang pertama yang Alkitab mengajarkan kepada setiap kita semua ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Yakobus tadi mengingatkan, hadapi itu dengan kebahagiaan. Itu yang pertama. Amin. Hadapi dengan kebahagiaan. Menghadapi dengan kebahagiaan ini artinya apa? Bahagia secara total. Bahagia yang murni. Yes. Saya mau berkata kebahagiaan yang total dan murni itu adalah kekuatan yang akan membuat kita tenang dalam pikiran dan juga tindakan kita. Jadi dengan kata lain apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Menghadapi dengan kebahagiaan ini adalah apa? Ketika pikiran dan tindakan kita sama-sama berbahagia. Sama-sama bersuka cita. Haleluya. Inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kebahagiaan bukan karena apa yang sedang kita miliki. Karena ada banyak orang punya harta. Hari-hari ini harta itu seperti tidak berguna sama sekali. Kita bahagia bukan karena kita memiliki harta atau memiliki kedudukan atau memiliki jabatan, memiliki koneksi. Bukan karena itu. Kita bahagia karena selalu ada jaminan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Selalu ada jaminan. Saya mau berkata kepada setiap kita, di dalam nama Yesus ada jaminan untuk segala sesuatunya. Makanya itu ayo bahagia, ayo bersuka cita di dalam pikiran, di dalam tindakan kita. Itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dan saya mau katakan, kalau kita mampu bertahan, kita tetap bahagia, bersuka cita. Kita mampu bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali. Maka upah yang besar akan menanti setiap kita. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Mari tetaplah terus berbahagia. Katakan amin. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Haleluya. Seorang raja pasti akan selalu bersuka cita. Dan kita sebagai warga kerajaan, kita juga bersuka cita seperti raja yang kita panggil dalam nama Yesus. Yang kedua, mari menghadapi dengan respon yang benar. Amin. Hadapi dengan respon yang benar. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, ya apabila kamu jatuh. Nah, kata apabila ini perlu untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saat ini kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan, ya, maka respon yang benar menjadi kunci untuk kita bangkit dan menang atas semua kesulitan. Amin. Respon kita harus benar. Enggak usah salahin yang lain. Oh ini salah bangsa ini salah suku ini salahnya si A, B, C sampai Z. Enggak usah. Responi semuanya dengan benar. Amin. Hari-hari ini kita belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Yes. Hari-hari ini kita belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Responi dengan benar. Saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Terus lepaskan berkat. Amin. Jangan kata-kata kutuk keluar dari mulut kita.
Jangan suka pasang status-status yang sifatnya menyerang kelompok-kelompok tertentu, menyerang bangsa-bangsa tertentu. Nggak usah, jangan. Warga kerajaan Allah. Identitas kita jelas. Kita adalah bangsa yang melepaskan berkat. Kita bangsa yang melepaskan shalom, damai sejahtera. Katakan amin. Responi dengan benar. Amin. Yang ketiga, Yakobus mengajarkan menghadapi dengan tekun. Yes. Jelas dalam ayat tadi dikatakan, ya, supaya menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita memiliki respon yang benar, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan inilah yang membuat kita tidak mudah menyerah hari-hari ini, Bapak Ibu. Ayo, tetap tekun. Ya, walaupun sulit, walaupun nggak mampu, kok secara manusia engkau berkata, aduh nggak kuat lagi. Percayalah, ketika engkau tetap tekun berserah kepada Tuhan, maka engkau nggak akan mudah menyerah. Ketekunan sangat diperlukan dalam kita menghadapi semua ujian. Ya, harus tekun Bapak Ibu Saudara. Tekun apa? Baca firman Tuhan. Baca Alkitab kita, perkatakan firman, perkatakan Alkitab, doa kita, pujian penyembahan kita. Itu yang harus terus kita lakukan hari-hari ini. Ketekunan itu harus ada. Supaya apa? Supaya kita bisa menang dalam menghadapi semua ujian yang terjadi. Kesimpulannya adalah apa Bapak Ibu Saudara? Selama kita masih bernafas, maka kita pasti akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Hadapi itu semua dengan kebahagiaan, ketenangan dalam pikiran dan dalam tindakan kita. Respon yang benar dan teruslah tekun. Karena pasti Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kita akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku percaya kuasa-Mu tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kuasa-Mu lah itu juga yang akan terjadi kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu dan naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau
lingkupi aku Tuhan, naungi aku Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, dengan sayap-Mu, ku mau tenang diam di hadirat-Mu Tuhan, sebab Kau yang besar, sebab Kau yang mulia, sebab Kau Allah yang mencukupkan. Thank you Jesus, thank you my Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, ku hidup bagi-Mu Tuhan, ku hidup bagi-Mu Yesus. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, 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 selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Lord, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesusku. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, Yesus. Oh Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekalipun dunia tidak bisa menjauhkan kasih-Mu, Tuhan, dari hidupku, dari hidupku. Oh, oh, tiada yang bisa pisahkanku dari kasih-Mu.